keterangan saksi ada, kemudian komunikasi juga jelas ada. Jadi keterangan saksi dan komunikasi apa lagi yang akan kau dustai? Endingnya apa? Harus keadilan menemukan jalannya sendiri. Saya tidak pro kepada siapapun. Balik sesi terakhir rakyat bersuara. Saya langsung ke Bung Pitra. Bung Pitra mau sampaikan sesuatu, silakan. Ya, baik Iman. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan bahwasannya keadilan itu adalah harga mati. Dan karma pasti akan terjadi. Artinya teman-teman boleh berspekulasi liar terhadap kami selaku korban. Itu merupakan suatu kritikan yang memang harus kami terima. Akan tetapi ya, apabila memang tuduhan teman-teman tersebut yang telah memfitnah beribu-ribu macam fitnah, bahkan ratusan dan jutaan terhadap keluarga Ibtu Rudiana, terhadap Rudiananya, dan bahkan institusi kepolisian, ingat, karma itu pasti akan datang. Sebab hati nurani adalah badan pengadilan yang tidak bisa dibanding. Saya ingatkan kepada Bung Jutek Bongso agar segera bertobat. Karena kita saat ini tidak bisa menyimpulkan kita pemenang atau kita yang kalah. Kita sebagai penasihat hukum sedang berproses juga di peninjauan kembali. Saya harap kita semua menghargai proses hukum yang sedang berjalan ini. Bung Aiman, sebenarnya saya tidak mau berkomentar banyak karena dalam proses hukum sedang berjalan. Akan tetapi karena memang terkait dengan tudingan-tudingan miring ini, saya wajib hadir untuk meluruskan hal-hal yang menurut kami itu harus diluruskan. Jadi kami tidak berhak untuk menghakimi siapapun, karena kami adalah manusia biasa yang sepenuhnya kami serahkan kepada pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari saya. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Pak Freddan saya berikan kesempatan. Karena suruh tobat tadi ada mau komentar sedikit, saya berikan kesempatan kepada Bung Jutek. Sedikit aja tapi jangan panjang-panjang. Diminta tobat, silakan Bung Jutek. Ya, justru Mas Aiman ya, bahwa kita kan sedang mewakili klien mencari kebenaran dan menegakkan keadilan ya. Jadi apa yang proses yang terjadi sampai hari ini karena tadi ditanya ya saya sampaikan. Ya saya sudah kirimkan juga itu tadi kesaksian lengkap itu tadi lewat YouTube itu. Kalau suruh tobat apa komentarnya? Ya tiap hari memang kita harus bertobat ya. Gitu kan. Memang kita harus bertobat. Ya, ini gitu. Bagus kalau gitu. Silakan singkat aja Bu Fredrik. Terima kasih. Begini rekan Jutek. Saya 1972 sudah diangkat jadi advokat, 52 tahun. Tetapi saya berprofesi sebagai advokat beracara 1984. Jadi jangan putar balik kata-katanya. Terima kasih. Oke. Mas. Baik, closing statement ya. Ya. Pertama, bahwa sebuah peristiwa, baik itu peristiwa pidana maupun peristiwa kecelakaan, itu harus diyakini karena adanya kesesuaian antara alat bukti. Dalam hal ini keterangan saksi dengan alat bukti yang ada. Harus bersesuaian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kami meyakini bahwa ini adalah kasus kecelakaan? Saksi yang menyatakan bahwa ini adalah kecelakaan jelas ada, bahkan 4 orang sudah dihadirkan dalam PK. Kemudian percakapan terakhir antara Widi, klien kami, dengan Vina yang hanya berselang 13 menit jelas terbukti dalam hasil ekstraksi. Jadi dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Sangat bisa dipertanggungjawabkan. Baik. Lahir batin dunia akhirat ini. Oke. Jadi keterangan saksi ada. Keterangan saksi ada. Kemudian komunikasi juga jelas ada. Jadi keterangan saksi dan komunikasi apa lagi yang akan kau dustai? Oke. Kemudian yang selanjutnya,
kemunculan klien kami pada tahun 2024 ini itu jelas karena adanya hasil ekstraksi. Bukan dia menyodorkan diri. Bukan dia juga mengumpetkan diri di tahun 2016. Justru saya menilai keberadaan mereka, kemunculan mereka lebih mulia daripada kita yang suka SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kalau saya implementasikan dalam kasus ini, senang karena 7 terpidana dipidana seumur hidup, susah kalau yang 7 terpidana ini bebas. Nah itu aja dari saya. Terima kasih. Bung Rasman masih bergabung, silakan closing statement, Bung Rasman. Terima kasih. Pertama saya mau ingatkan teman-teman sesama pengacara, dalam teori hukum ada yang dikenal dengan argumentum ad hominem. Kita dilarang menyerang pribadi rekan debat kita, termasuk sesama lawyer. Jadi karena itu kita tidak boleh saling menyerang pribadi kita. Biarkan pendapat hukum yang muncul karena itulah keilmuan kita. Yang kedua, saya ingin ingatkan, fakta sun potentiora verbis, bahwa 1000 kata-kata akan dikalahkan oleh seorang pelaku dari tindakan sebuah perbuatan. Karena itu, saya hanya ingin konklusinya begini. Ini kasus 2016 dilakukan proses apa yang disebut dengan visum, otopsi, karena sesungguhnya Vina dan Eki sudah dimakamkan. Ada orang yang namanya Linda, digali, diotopsi, lalu kemudian ada kecurigaan pembunuhan. Awalnya itu kecelakaan, lalu kemudian diperiksa, dilidik, disidik, disidang, divonis. Sekarang muncul rame ke permukaan. Apa maksudnya? Saya khawatir besok muncul lagi 1, 2, 3 yang baru-baru ini kok kayaknya dicurigai sebagai orang yang paling benar. Saya tidak mau terjadi itu. Saya ingin katakan siapa yang melakukan kejahatan di 2016 hukum dia. Itulah gunanya hukum kita menganut sistem fleksibilitas, yaitu kalau ada kesalahan lakukan eksaminasi. Proses ulang dibolehkan. Maka saya katakan beri ruang kepada Mabes Polri untuk melakukan audit investigatif secara komprehensif untuk memeriksa apakah itu Rudiana membelokkan kasus ini kepada kepentingan pribadinya. Apakah ini kematian karena dibunuh atau karena lalu lintas. Endingnya apa? Harus keadilan menemukan jalannya sendiri. Saya tidak pro kepada siapapun. Yang saya katakan berikan ruang pada Polri untuk menegakkan presisi, predictive, responsibility, berkeadilan. Itulah yang disebut dengan transparansi dalam proses penegakan hukum. Saya katakan saya nggak ada kepentingan. Kepentingan saya beri ruang. Siapa yang melakukan apa, itulah yang ditindak. Demikian, makasih. Wallahumma pamit, sorry. Satu lagi lupa. Sekarang ada kasus yang viral, yaitu kasus Loli dan kasus klien saya. Maksud saya ini hampir sama. Mas Aiman, setengah menit. Oke. Hampir kena dengan terkait dengan. Kita cermati terus kok, Bung Rasman. Terima kasih, Bung Rasman. Maksud saya, kita maju terus. Mudah-mudahan rakyat bersuara untuk Indonesia berkeadilan. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Bung Rasman. Setengah menit. Yes, singkat aja ya. Setengah menit. Ini pernyataan saya, tolong jangan didebat karena ini hanya setengah menit. Ya. Kalau ada orang yang berkata bahwa ini adalah putusan yang sudah ingkrah, sementara kita tahu bahwa prosesnya adalah proses yang jelas menurut kami ada kejahatan. Bandingkan apakah prosesnya kejahatan maksudnya? Ya, karena kan sudah jelas dari penyidikan, ini kami ya, penuntutan, dari mulai penyidikan, sidang, penuntutan dan sidang ya. Ini menurut ada saya, kejahatan. Betul. Okay. Karena kecelakaan dibilang pembunuhan kan itu. Ini prediksi kami. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita tahu bahwa nasi yang ditanak itu dicampur racun, apakah kita mau makan nasi itu? Itu aja. Oke. Terakhir, Mega dan Widi, saya berikan kesempatan kalau ada yang ingin disampaikan, bukan hanya di forum ini, tapi juga kepada bangsa ini. Rakyat harus bersuara, Mega dan Widi adalah bagian dari rakyat. Silakan. Kalau pribadi Mega cuma berharap kasus ini cepat selesai, cepat beres. Kasihan kan
almarhum sama almarhumahnya biar tenang, biar nggak jadi bahan omongan lagi di dunianya, biar dia udah tenang di alamnya, gitu aja. Oke. Widi? Menurut saya pribadi, saya selama ini tidak ada yang menyuruh atau misalkan tidak ada paksaan untuk bersuara. Apalagi saya sama si Mega sudah mengaju ke pengadilan. Terus yang kedua, biar tidak nambah kisru dan kisru lagi biar cepat selesai. Oke. Jadi kebenaran yang hanya dicari oleh Mega dan Widi, ya? Ya, Ya. betul. Baik, tidak ada yang lain. Tidak ada. Tidak ada. Salam hormat saya. Dan pemirsa, sewindu kasus kematian Vina dan Eki akan bermuara kemana? Begitu banyak drama, dari kecelakaan, kerasukan, penganiayaan, perkosaan, pembunuhan, hingga kembali ke dugaan awal kecelakaan tunggal yang kerap disuarakan oleh sebagian pihak. Tak ada lagi saksi bisu selain fakta-fakta yang terus disuarakan. Bagaimana lentera kebenaran akan bermuara? Kita tunggu segera. Karena Majelis PK peninjauan kembali terus bekerja, nanti juga akan ada sakatatal yang akan ada putusan, kemudian juga 6 terpidana, dan terakhir adalah Sudirman yang akan mengajukan sidang PK. Saya Aiman Wicaksono, kita tunggu sama-sama nanti. Sampai jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya. Salam. Masih